Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam cerdas. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat larutan garam dan konsep hidrolisis. Sebagaimana telah diketahui dalam materi sebelumnya tentang konsep asam basa, kita telah mempelajari tentang asam basa dan di situ kita mempelajari bahwa sifat air murni atau aqueous bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Nah, bagaimana jika ke dalam aqueous atau air murni tersebut dilarutkan suatu zat? Apakah air murni tersebut masih bersifat netral? Tentu saja tidak. Jika kita larutkan zat yang bersifat asam, maka asam tersebut di dalam air akan melepaskan ion H+. Adanya ion H+ yang dilepaskan oleh larutan yang bersifat asam ini akan mempengaruhi kesetimbangan konsentrasi ion H+ dan OH- di dalam air. Sehingga konsentrasi ion H+ akan lebih besar dari konsentrasi OH-. Dan sifat larutan juga berubah menjadi asam. Sebaliknya, jika kita larutkan suatu zat yang bersifat basa, maka zat tersebut di dalam air akan melepaskan ion OH-. Sehingga konsentrasi ion OH- akan lebih besar dari konsentrasi ion H+ di dalam air. Sehingga larutan tersebut akan bersifat basa. Bagaimana jika yang dilarutkan ke dalam air murni tersebut adalah garam-garam yang tidak menyumbangkan atau melepaskan ion H+ atau ion OH-? Nah, untuk menjawabnya mari kita pelajari satu persatu. Hidrolisis merupakan istilah yang umum digunakan untuk reaksi zat dengan air. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Menurut konsep ini, komponen garam, kation atau anion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah bereaksi dengan air atau terhidrolisis. Hidrolisis kation menghasilkan ion H3O+ atau ion H+, sedangkan hidrolisis anion akan menghasilkan ion OH-. Selanjutnya yang pertama kita perhatikan garam dari basa kuat dan asam lemah. Garam yang kationnya berasal dari basa kuat dan anionnya berasal dari asam lemah, jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Anion ini akan bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan bersifat basa. Kita perhatikan contohnya. Ada garam natrium asetat atau CH3COONa. Garam ini merupakan hasil reaksi dari NaOH ditambah asam asetat atau CH3COOH yang menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Garam ini jika di dalam air akan terionisasi menjadi anion CH3COO- akus dan kation Na+ akus. Anion CH3COO- akus ini merupakan anion dari asam lemah, sedangkan Na+ merupakan kation dari basa kuat yaitu NaOH. Anion CH3COO- akus akan terhidrolisis di dalam air membentuk suatu reaksi kesetimbangan yaitu CH menghasilkan CH3COOH akus ditambah OH- akus. OH- akus ini merupakan pembawa sifat basa. Sedangkan ion Na+ di dalam air tidak terhidrolisis. Mengapa? Karena Na+ berasal dari basa kuat, sehingga asam konjugasinya akan sangat lemah, sehingga tidak terhidrolisis di dalam air. Selanjutnya kita perhatikan, hanya anion yang terhidrolisis. Dan hidrolisis ini kita sebut dengan hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Yang kedua,
garam dari basa lemah dan asam kuat. Garam yang kationnya berasal dari basa lemah dan anionnya berasal dari asam kuat, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Kation ini akan bereaksi dengan air menghasilkan ion H+, yang menyebabkan larutan bersifat asam. Contoh garamnya adalah NH4Cl atau amonium klorida. Amonium klorida merupakan hasil dari reaksi antara NH3 dan HCl. NH3 merupakan basa lemah dan HCl merupakan asam kuat yang menghasilkan garam NH4Cl. Garam NH4Cl di dalam air akan terionisasi menjadi ion amonium atau ion NH4+ akus ditambah ion Cl- akus. Ion NH4+ akus dalam air akan terhidrolisis menjadi NH4OH akus ditambah H+ akus. Dan ion H+ ini merupakan pembawa sifat asam. Sedangkan ion Cl- di dalam air tidak terhidrolisis. Sehingga kita perhatikan bahwa garam NH4Cl terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis parsial. Selanjutnya yang ketiga, kita perhatikan garam dari basa kuat dan asam kuat. Garam yang kationnya berasal dari basa kuat dan anionnya berasal dari asam kuat, jika dilarutkan dalam air, ion-ion yang dihasilkan tidak bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. Jika dianggap bereaksi, maka akan segera terionisasi kembali secara sempurna menjadi ion-ion semula. Sehingga garamnya akan bersifat netral. Contoh garam dari basa kuat dan asam kuat. Kita perhatikan contohnya adalah garam NaCl. NaCl merupakan hasil reaksi dari NaOH sebagai basa kuat ditambah HCl akus sebagai asam kuat menghasilkan garam NaCl akus ditambah H2O liquid. Garam NaCl di dalam air akan terionisasi menjadi ion Na+ akus ditambah Cl- akus. Ion Na+ akus tidak terhidrolisis, begitupun Cl- di dalam air tidak terhidrolisis, sehingga garam NaCl tidak terhidrolisis dan bersifat netral. Yang keempat, kita perhatikan garam dari asam lemah dan basa lemah atau garam dari basa lemah dan asam lemah. Garam yang kationnya berasal dari basa lemah dan anionnya berasal dari asam lemah, jika dilarutkan dalam air, semua ion-ion yang dihasilkan akan bereaksi dengan air. Anion bereaksi dengan air membentuk ion OH- dan kation bereaksi dengan air membentuk ion H+. Sehingga sifat garamnya tergantung pada harga tetapan ionisasi asam atau Ka dan tetapan ionisasi basa atau Kb. Contoh garam dari basa lemah dan asam lemah adalah CH3COONH4 atau amonium asetat. Amonium asetat ini merupakan hasil reaksi dari NH3 sebagai basa lemah direaksikan dengan CH3COOH atau asam asetat sebagai asam lemah, menghasilkan garam CH3COONH4 akus. Garam CH3COONH4 ini di dalam air akan terionisasi menjadi ion NH4+ akus sebagai kation dan ion CH3COO- sebagai anion. NH4+ akan terhidrolisis oleh air membentuk suatu persamaan reaksi kesetimbangan, membentuk NH4OH akus ditambah H+ akus. H+ akus merupakan pembawa sifat asam. Begitupun ion CH3COO- akus di dalam air terhidrolisis menjadi CH3COOH akus ditambah OH- akus. OH- juga merupakan pembawa sifat basa, ya.
Jadi perhatikan ion H+ dan OH- masing-masing sebagai agen pembawa sifat asam dan basa. Sehingga garam dari basa lemah dan asam lemah sifatnya tergantung pada tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basa Ka atau Kb. Selanjutnya kita perhatikan contoh-contoh garam. Yang pertama garam dari basa kuat dan asam lemah. Contohnya kalsium formiat, HCOO2 kali Ca. Ada KCN, kalium sianida. NaHCO3, natrium bikarbonat. MgCO3, magnesium karbonat. Ada Na2CO3, natrium karbonat. Kemudian yang berikut garam dari basa lemah dan asam kuat. Ada NH42 kali SO4 atau amonium sulfat. NH4NO3 amonium nitrat. NH4Br amonium bromida. Ada NH4SCN amonium tiosianat. Yang berikut contoh dari basa kuat dan asam kuat, ya, garam dari basa kuat dan asam kuat. Contohnya ada KCl kalium klorida, CaSO4 kalsium sulfat, NaNO3 natrium nitrat, MgSCN magnesium tiosianat. Yang berikut garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam lemah. Contohnya NH4CN amonium sianida, NH42 kali S amonium sulfida, NH4HCO3 amonium bikarbonat, NH42 kali CO3 amonium karbonat. Oke, itu merupakan contoh-contoh garam berdasarkan asam dan basa pembentuknya. Yang berikut kita perhatikan kesimpulannya. Kation garam berasal dari suatu basa, sedangkan anionnya berasal dari suatu asam. Sifat larutan garam tergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam, pH-nya lebih kecil dari 7. Garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa, pH-nya lebih besar dari 7. Sedangkan garam dari asam lemah dan basa lemah tergantung pada nilai tetapan ionisasi asam dan ionisasi basanya atau Ka dan Kb. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan tersebut bersifat asam. Jika Ka lebih kecil dari Kb, maka garam tersebut bersifat basa. Dan jika Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut akan bersifat netral. Demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap mentaati protokol kesehatan, tetap semangat, tetap giat belajar. Salam sehat, salam cerdas.